Halo semuanya, selamat datang. Gini deh, pernah kepikiran nggak, jangan-jangan cara kita ngelihat kanker selama ini tuh salah kaprah? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang benar-benar revolusioner, yang bisa mengubah total cara kita memahami salah satu penyakit paling misterius dalam sejarah manusia. Nah, pertanyaan ini nih, ini jadi intinya. Puluhan tahun kita udah berperang lawan kanker, habis-habisan. Tapi kok rasanya kemajuannya gitu-gitu aja ya? Lambat banget. Ada apa sebenarnya? Yuk, kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Jadi, dulu banget, cara manusia ngertiin kanker itu simpel aja. Ini masalah pertumbuhan. Ada sesuatu di badan yang numbuh terus-terusan, nggak bisa dikontrol. Sederhana kan? Dan ternyata, cara pandang ini tuh udah ada dari ribuan tahun yang lalu loh. Coba bayangin deh, deskripsi ini tuh datang dari Mesir kuno. Ini bukti nyata kalau kanker itu bukan penyakit modern. Manusia itu udah berhadapan sama musuh misterius ini dari awal peradaban. Masalahnya, mereka sama sekali nggak punya petunjuk gimana cara ngelawannya. Jadi ya, strategi awal kita tuh bisa dibilang barbar banget. Potong, bakar. Udah. Operasi radikal kayak mastektomi itu emang efektif. Tapi, ada tapinya. Itu cuma manjur kalau kankernya masih diam di satu tempat. Nah, masalah besarnya kan, kanker itu seringkali udah jalan-jalan ke seluruh tubuh. Terus muncullah kemoterapi. Ini ibarat kita nyebar racun kemana-mana dengan harapan sel kankernya mati. Tapi sayangnya, sering banget kankernya balik lagi. Nah, karena cara-cara lama tadi sering banget gagal, para ilmuwan mulai garuk-garuk kepala. Mereka mikir, jangan-jangan kita salah sasaran nih. Masuk ke abad ke-20, muncul sebuah ide yang benar-benar mengubah permainan. Fokusnya geser, bukan lagi ke tumornya, tapi ke sesuatu yang jauh lebih fundamental, kode genetik kita. Dan inilah dia, paradigma kedua, teori mutasi somatik. Ini teori yang jenius banget, jujur. Kenapa? Karena dia bisa menyatukan semua penyebab kanker yang kita tahu. Mau itu bahan kimia, radiasi, virus, semuanya masuk ke dalam satu penjelasan. Tiba-tiba musuhnya bukan lagi pertumbuhan aneh, tapi mutasi genetik di dalam sel kita. Rasanya kayak kita akhirnya nemuin musuh yang sebenarnya. Dan ternyata musuhnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Wah, optimisme di era ini tuh luar biasa banget. Bayangin aja, majalah sekelas Time sampai bilang, ini dia pelurunya. Kita semua benar-benar percaya kalau kita udah nemuin peluru ajaib yang bisa nembak langsung ke sasaran, ke gen yang rusak itu. Rasanya kemenangan tuh udah di depan mata banget. Tapi ternyata nggak semudah itu. Janji revolusi besar-besaran itu kok nggak kejadian ya? Setelah semua optimisme yang meluap-luap tadi, kemajuannya kayak mentok, mandek. Pertanyaan besarnya jadi, apa yang salah? Jawabannya mungkin ada di angka ini. Cuma 4,9%. Angka ini beneran bikin kaget. Coba pikirin deh. Setelah puluhan obat daru yang canggih, riset genom yang super mahal, ternyata cuma sekitar 5% pasien yang beneran dapat manfaatnya. Ini sinyal yang keras banget kalau ada sesuatu yang fundamental yang kita lewatkan. Nah, analogi ini ngejelasin masalahnya dengan pas banget. Usaha kita memetakan semua gen kanker itu, ibarat kita susah payah nyatet setiap huruf di naskah deklarasi kemerdekaan, satu persatu. Tapi kita nggak pernah coba baca dan pahami apa sih arti kalimat-kalimatnya. Kita tuh beneran tenggelam dalam detail-detail kecil dan akhirnya kehilangan gambaran besarnya. Intinya apa? Kita jadi nggak ngerti. Ini yang akhirnya membawa kita ke titik balik. Oke, kalau benih genetiknya bukan satu-satunya jawaban, terus apa dong yang kita lewatkan? Pasti ada faktor lain yang sama pentingnya kan? Sesuatu yang selama ini mungkin kita cuekin aja. Dan disinilah kita sampai ke ide utamanya. Paradigma ketiga. Sebuah gagasan yang menurut saya brilian karena bisa menjelaskan semua keanehan tadi. Gimana kalau kanker itu sebenarnya bukan penyakit baru yang modern, melainkan sebuah program kuno yang selama ini tidur tersembunyi di dalam setiap sel kita. Inilah yang disebut teori atavistik. Intinya gini, kanker itu bukan sesuatu yang baru, tapi justru sesuatu yang sangat lama, sangat purba. Jadi, ketika sel kita mengalami stres atau kerusakan terus-menerus, sel itu seolah-olah balik ke zaman dulu, mengaktifkan program bertahan hidup kuno. Program apa itu? Ya program untuk tumbuh tanpa henti dan menyebar biar selamat. Dengan kata lain, kanker itu seperti luka yang nggak pernah sembuh. Nah, buat ngebedainnya, kita bisa pakai analogi benih dan tanah. Ini gampang banget.
Paradigma lama itu cuma fokus sama benihnya aja, yaitu mutasi gen. Titik. Sementara paradigma baru ini ngingetin kita, jangan lupa sama tanahnya. Tanah di sini maksudnya adalah lingkungan di dalam tubuh kita. Ini penting banget, karena Anda bisa aja punya benih kanker di tubuh, tapi kalau tanahnya nggak subur, benih itu ya nggak akan pernah tumbuh. Pemahaman baru ini beneran mengubah segalanya. Kalau tanah itu sama pentingnya sama benih, artinya apa? Artinya strategi kita nggak bisa lagi cuma ngebom sel kankernya aja. Kita juga harus mengolah tanahnya. Maksudnya, kita harus mengubah lingkungan tubuh kita supaya jadi tempat yang nggak nyaman buat kanker tumbuh. Dan implikasi praktisnya, ini yang luar biasa. Artinya, kita bisa fokus ke diet misalnya untuk bikin tanah di tubuh kita jadi nggak subur buat kanker. Kita bisa pakai imunoterapi yang tujuannya bukan nyerang kankernya langsung, tapi justru memperkuat tentara di dalam tubuh kita sendiri untuk melawan. Dan yang nggak kalah penting, kita bisa jadi lebih pinter soal screening. Jadi nggak semua benjolan langsung diobatin habis-habisan, apalagi kalau nggak berbahaya. Ini pendekatan yang jauh lebih menyeluruh dan terus terang jauh lebih penuh harapan. Jadi ini dia pertanyaan pamungkasnya. Kalau kanker itu ternyata sebuah program kuno yang bisa on, apa kita juga bisa belajar cara untuk membuatnya off lagi? Mungkin perang melawan kanker ini nggak akan kita menangkan dengan peluru ajaib yang lebih canggih, tapi dengan kebijaksanaan untuk memahami dan mengembalikan keseimbangan alami tubuh kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.